It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. Nasib Gaza semakin tak menentu. Setelah berbulan-bulan digempur perang, kini muncul rencana baru dari Israel yang kembali mengundang kecaman. Israel akan memindahkan seluruh warga Gaza ke sebuah zona terlarang di Rafah yang disebut sebagai kota kemanusiaan. Rencana ini disebut-sebut bukan solusi, melainkan bentuk pemindahan paksa yang melanggar hak asasi manusia. Simak selengkapnya dalam video berikut. Saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin 7 Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung rencana relokasi warga Palestina dari Gaza. Ia memuji pendekatan Trump yang menurutnya menawarkan sebuah visi cemerlang bernama pilihan bebas. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan warga Palestina seharusnya tidak dipaksa untuk tetap tinggal di Gaza maupun dilarang pergi jika mereka menginginkannya. Netanyahu mengeklaim pihaknya tengah bekerja sama dengan AS untuk menjajaki kemungkinan pemindahan warga Palestina ke negara-negara lain yang bersedia menerima mereka. Menurutnya ini menjadi bagian dari janji-janji lama untuk memberi Palestina masa depan yang lebih baik dan kebebasan memilih bagi warga Palestina. Ia bahkan mengisyaratkan beberapa negara sudah hampir setuju untuk terlibat dalam rencana tersebut. Netanyahu menutup pernyataannya dengan harapan rencana ini dapat segera direalisasikan. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future, and those who, and I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. Sejurus dengan Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz pada Senin 7 Juli 2025 mengumumkan soal rencana relokasi warga Palestina ke zona terlarang di luar jalur Gaza. Melansir CNN, Katz mengaku telah memerintahkan IDF untuk merealisasikan rencana pembangunan di Rafah. Katz menjelaskan bahwa zona itu akan menampung sekitar 600.000 warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke wilayah Al-Mawasi di sepanjang pantai selatan Gaza. Ia menyebut pembangunannya bisa dimulai selama masa gencatan senjata. Warga yang masuk akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan mereka bukan anggota Hamas. Menurut Katz, warga Palestina yang masuk ke zona tersebut tidak akan diizinkan keluar. Bahkan dalam jangka panjang, seluruh penduduk Gaza akan ditampung di dalam kota ini. Dalam laporan media Israel disebutkan bahwa zona pengungsi ini akan dikelola oleh Badan Internasional dan bukan oleh IDF. IDF akan bertugas mengamankan zona tersebut dari jarak jauh. Model pengamanan ini serupa dengan skema Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang didukung AS dan Israel, di mana IDF mengepung area distribusi bantuan secara militer, sementara bantuan dibagikan oleh pihak sipil. Namun belum jelas badan internasional mana yang akan bersedia terlibat dalam rencana Katz. Sebagian besar organisasi internasional telah menolak berpartisipasi dalam distribusi bantuan melalui GHF karena kekhawatiran mengenai keamanan dan ketidakberpihakan. Katz juga mengulangi komitmen Israel untuk melanjutkan rencana Trump, yakni mendorong warga Palestina untuk bermigrasi dari Gaza ke negara lain. Dalam konferensi pers Selasa 8 Juli 2024 malam, juru bicara IDF, Evi Devrin menjelaskan pasukannya akan menyiapkan berbagai opsi untuk dipertimbangkan oleh pimpinan politik dan akan bertindak sesuai arahan mereka. Merespons hal ini, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Selasa 8 Juli 2025 mengaku terkejut dengan rencana baru yang diungkapkan oleh Katz.
Lamy menilai rencana tersebut bertentangan dengan arah gencatan senjata yang sedang diusahakan. Ia menambahkan, rencana itu tidak memungkinkan untuk menyalurkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan warga Gaza. Senada dengan itu, Hamas pun mengeluarkan pernyataan yang menuding Israel sedang melakukan upaya gusur paksa dan pembersihan etnis. Hamas menyerukan warga Palestina di Gaza menolak masa depan yang ditentukan oleh markas intelijen atau meja perundingan politik. Seorang pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Swart, menilai rencana Katz sebagai bentuk pemindahan paksa yang dianggap sebagai kejahatan perang. Menurutnya, pemindahan dalam skala besar tidak dapat dianggap sukarela jika orang-orang dipaksa meninggalkan tanah air mereka karena kondisi hidup yang sengaja dibuat tidak layak. Swart menegaskan sesuai hukum internasional tidak diperlukan ancaman senjata untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai deportasi paksa. Sejarawan Holocaust Amos Goldberg dari Universitas Ibrani Yerusalem juga menyebut rencana Katz sebagai bentuk pembersihan etnis. Ia menyatakan rencana relokasi tersebut sama sekali bukanlah sebuah kota kemanusiaan, melainkan tempat yang tidak layak huni tanpa kebebasan atau akses ke layanan dasar seperti rumah sakit dan sekolah. Goldberg pun mempertanyakan nasib warga Palestina yang menolak untuk dipindahkan ke kompleks baru tersebut. Ia menegaskan perlawanan adalah kemungkinan nyata karena warga Palestina tidak sepenuhnya tak berdaya dan dapat menolak solusi paksa tersebut. Tak hanya mereka, negara-negara di kawasan juga menolak rencana tersebut. Seorang diplomat senior Uni Emirat Arab, Lana Nosebe, mengatakan negaranya secara tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Qatar yang saat ini menjadi tuan rumah perundingan antara Israel dan Hamas juga mengungkap penolakan yang sama. Melalui juru bicaranya, Majid Al-Ansari, Qatar menegaskan mereka menolak segala bentuk relokasi paksa warga Palestina dari tanah mereka. Rencana Israel untuk memindahkan seluruh warga Palestina ke wilayah yang disebut kota kemanusiaan dinilai sebagai upaya pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional. Meski dibungkus dalam narasi kemanusiaan, namun rencana ini tampak sebagai bentuk pembersihan etnis yang ditolak banyak pihak dan mengancam hak dasar rakyat Palestina. Lantas, bagaimana dunia akan bereaksi terhadap rencana Israel yang justru membuat rakyat Palestina akan terusir dari tanah airnya? Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.